Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, pada video ke-6 ini kita akan belajar bagaimana cara membuat percabangan ya atau pengkondisian di dalam pemrograman Dart. Nah, jadi pengkondisian atau percabangan ini ada beberapa ya. Yang pertama itu menggunakan if else atau elif. Yang kedua itu kita menggunakan switch case. Nah, yang ketiga itu menggunakan operator ternary. Nah, jadi kita bahas dulu satu-satu di video yang terpisah ya. Nah, di video ke-6 ini kita bahas dulu if else dan else if. Oke. Jadi kita coba langsung aja ya seperti apa. Nah, jadi di sini misalnya kita buat satu kondisi aja dulu ya. Nah, oke, kita coba print huruf kecil print. Nah, nilai mahasiswa. Oke, nah jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, std out ya, std out ini s kecil, right. Nah, nilai mahasiswa. Oke, jadi nanti kita masukkan nilai mahasiswanya. Nah, nilai itu kita gunakan integer ya, integer aja, integer nilai sama dengan integer seperti biasa, parse ini untuk inputnya ya. Nah, stdin titik readline signs ya. Nah, oke, koma. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita buat ya. Nah, pengkondisian if aja dulu. Kita gunakan pengkondisian if ya. Sini if. Nah, jadi if itu polanya seperti ini ya. If buka kurung, tutup kurung. Nah, if nilai besar dari 70 ya, besar sama ya, atau besar sama dari 70. Nah, maka kita kasih kurung kerawal, tutup kurung kerawal. Nah, maka kita print. Nah, kita print. Apa katanya? Jika nilai mahasiswanya besar dari 70, maka Anda lulus. Nah, seperti itu. Jika di bawah 70, nanti else, kita gunakan else ya di sini. Else. Nah, kita print lagi. Print ini untuk satu kondisi ya, untuk dua kondisi. Anda tidak lulus. Nah, seperti itu. Oke, titik koma. Oke, coba kita jalankan. Nah, jadi maksudnya di sini, nanti kalau yang lebih dari 70, oke, kita coba. Misalnya nilainya 71, enter. Nah, maka yang keluar Anda lulus. Ya. Oke, kita coba jalankan lagi. Misalnya 70. Nah, 70 masih lulus ya. Oke. Oke, kita lihat. Bagaimana di bawah 70? Berarti misalnya 60. Nah, Anda tidak lulus. Nah, begitu ya teman-teman. Kita menggunakan dua kondisi ya, antara lulus dan tidak lulus. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan tiga kondisi ya, lebih dari dua. Lulus, remedi, dan tidak lulus. Nah, teman-teman tinggal tambahkan di sini else if. Nah, else if ya. Else if. Nah, buka kurung, tutup kurung. Nah, nilai ya. Nah, jadi kita gunakan berarti nilai 80 ke atas itu lulus ya.
Nah, jadi kita buat aja 80, besar sama dari 80, maka lulus ya. Nah, else if, nah jika nilai itu kecil dari 79 dan besar sama dari 65 misalnya ya. Dan nilai besar ini salah ya. Dan nilai besar sama dengan 65. Nah, jadi maksudnya antara 65 sampai 79 itu Anda remedial katanya. Anda remedial ya. Nah, ini kita menggunakan operator perbandingan ya. Operator logika ya, operator logika namanya. Ada N atau OR atau NOT. Nah, ya teman-teman, jadi sampai sini paham ya. Oke, nah sekarang kita coba lanjut ya. Nah misalnya ini lanjut ya, ini remedial. Nah bagaimana kalau nilainya di bawah 65? Oke, kita langsung aja else 65 sampai 0 ya, else. Oke, nah kita print ini, print Anda tidak lulus, tidak lulus. Oke, kita coba uji ya. Saya clear dulu, kita jalankan. Oke, misalnya nilainya antara, kalau 80 otomatis udah lulus ya, seperti ini. Oke, kita jalankan lagi. Nah, misalnya nilainya antara 79 dan 65, misalnya 77. Oke, maka remedial keluar ya. Nah, misalnya nilainya 50, berarti otomatis tidak lulus ya. Oke, itu kan lebih dari 2 ya. Nah, bagaimana kalau banyak ya, seperti nilainya itu mempunyai grade ya. Nah, jika mempunyai grade, kita bisa buat aja seperti ini. Nah, nilai 85 besar dari 85. Biasanya mahasiswa itu nilainya kan ada A, B, C, D, dan E ya. Nah, maka nilai A. Nah, atau gini, kita buat ya. Nah, gini ya. Misalnya kita tulis print nilai A ya, nilai Anda nilai sama dengan A ya, nilai A ya, nilai huruf A ya, nilai huruf A. Oke, nah untuk nilai huruf B berarti rentangnya dari berapa ke berapa. Nah, misalnya 75 sampai kurang dari 85 ya, 85. Nah, kurang dari 85. Nah, maka nilainya B. Nah, kita lanjutkan ini LCF-nya. Kopas aja ke bawah. Nah, berarti kurang dari 75. Nah, dari 75 sampai misalnya 65, itu nilainya C. Nah, kita kopas lagi. Ya. Nah, gitu. LCF ya. Nah, jika kondisinya nilainya itu kurang dari 65, mungkin sampai 45, 55 ya misalnya, 55, maka nilainya D ya. Nah, jika di bawah ini, kita nggak perlu lagi nulisnya LCF di bawahnya, karena nilai itu dari 0 sampai berapa ya. Jadi kondisi berapa lagi yang nggak ada, itu kondisi terakhir ya, jadi kita nggak perlu tuliskan, langsung aja nilai huruf E, nilai huruf E. Oke, seperti itu. Oke, kita coba ya, saya clear lagi. Nah, nilai mahasiswa
72, enter. Nah, dapat C. Benarkah 72C? Berarti nilai kecil dari 75 dan nah ini ya terpenuhi ya kondisi ini, maka dia C. Kondisi ini nilai 72 kan ini nggak terpenuhi, maka dia cek ke sini nggak terpenuhi, cek lagi ke sini, oke terpenuhi, maka akan langsung di print C. Oke, kita coba nilai yang lain, misalnya nilai 65 atau di antaranya, misalnya 60 ya, 60, otomatis dia dapat D ya, dapat D ya. Oke, 55 sampai 65 itu D. Oke, nah jika di bawah 55 misalnya 53 misalnya, oke otomatis dia dapat nilai E ya teman-teman. Nah jadi seperti itu ya cara membuat kondisi ya. Nah bagaimana kalau kita buat seperti ini ya, misalnya printnya cukup satu aja ya, kita nggak perlu banyak-banyak. Nah caranya gimana? Caranya cukup seperti ini ya. Nah kita deklarasikan dulu variabel nilai. Nah nilai itu string ya, string ya, gunakan aja string misalnya huruf ya, huruf ya. Nah jadi teman-teman tinggal langsung aja di sini huruf. Nah hurufnya berapa? A misalnya ya, A, K, B, kemudian C ya. Oke, jadi kita jadikan memasukkan ke variabel ya, jika ingin memasukkan ke variabel D, E. Nah, nanti kita cukup panggil aja variabel ini. Ya, caranya memanggil variabel seperti apa? Seperti ini ya. Oke, nah seperti ini. Panggil di sini print. Nah, print. Nah, nilai huruf. Nah, titik. Nah, untuk manggil variabel kita gunakan dolar ya. Kemudian nama variabelnya huruf. Oke, titik koma. Nah, oke kita coba clear dulu. Nah, misalnya nilainya 70. Oke, maka nilai huruf yang keluar C. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman caranya. Dan semoga teman-teman paham ya seperti apa yang kita buat. Nah, untuk video berikutnya bagaimana kita membuat pengkondisian itu menggunakan Sweetcase. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.